harus selalu bisa memisahkan antara agama, ya, antara agama atau antara Islam dengan pemahaman kita terhadap Islam, pemahaman kita terhadap agama. Seringkali apa yang kita pahami dari teks-teks agama, dari agama itu ketika masuk ke dalam diri kita kan melalui pemahaman kita dulu. Nah, apa yang kita pahami itu belum tentu apa yang sebenarnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menganggap agama yang sedang kita jalankan dan kita pahami ini sebagai satu-satunya tafsir terhadap agama yang paling benar. Nah, yang terjadi itu seperti itu. Apakah itu semua agama seperti itu? Yang tahu persis 100% maksud dari Allah Subhanahu wa taala, maksud dari firman Allah itu Rasulullah saja. Itu 100% Rasulullah tahu persis yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu pengetahuannya tidak melalui proses belajar, langsung diinstalkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Melalui wahyu. Jadi apa yang dipahami oleh Rasulullah itu yang paling benar. Sementara yang dipahami oleh selain Rasul, kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perlu memberikan kenapa kok Allah tidak menginstalkan semua pengetahuan itu kepada manusia yang lain supaya sama-sama? Karena tidak semua orang mampu untuk itu. Nah, kemudian Allah menjadikan Rasul ini sebagai penjelas, sebagai contoh nyata ketika Al-Quran itu dipraktekkan. Jadi kalau ada manusia mempraktekkan isi Al-Quran secara sempurna, hasilnya seperti Nabi ini. Perilakunya seperti Nabi. Jadi Nabi itu adalah terjemahan terhadap Al-Quran 100%. Nah, seringkali kemudian orang-orang ini merasa bahwa pemahaman dia terhadap Islam itu adalah Islamnya itu sendiri. Tidak benar. Nah, sementara Al-Quran itu berisi berbagai macam kisah, ya, keterangan, kemudian penjelasan yang melintas zaman. Sejak zaman Nabi Adam diceritakan, Nabi Ibrahim diceritakan, Nabi Musa diceritakan semua. Semua itu diceritakan dengan maksud diambil ibrahnya, diambil pelajarannya. Bukan diambil mentah-mentah peristiwanya. Tapi dipahami kemudian diambil. Kan oleh Rasulullah, makanya Al-Quran itu tidak menceritakan secara detail. Kalau menceritakan Nabi Ibrahim, tidak menceritakan Nabi Ibrahim dari mulai lahir berapa, anaknya berapa, enggak. Istrinya saja tidak disebutkan namanya. Nabi Musa berapa kali menikah itu enggak diceritakan. Karena tidak penting buat Al-Quran itu. Yang penting sama Al-Quran dimuat untuk diberi pelajaran. Nanti penjelasan-penjelasan tentang siapa nama istri Nabi Musa, siapa nama istri Nabi Ibrahim, ya, istrinya yang satu punya anak namanya siapa, itu baru diketerangan oleh Rasulullah SAW. Ya, makanya Rasulullah itu tugasnya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi mengajarkan bagaimana memahami kitab dan mengambil hikmah dari kitab yang diturunkan itu. Nah, berkenaan dengan apakah ada di dalam teks-teks agama, ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah tentang kecenderungan radikalisme, itu bisa banyak versi. Ya. Kalau dari segi keabsahan saja, ya, misalkan kayak hadis. Ada dikisahkan di dalam kitab hadis bahwa Rasulullah pernah mencongkel matanya seseorang
Ya, jadi orang yang mencuri mencuri barang-barang milik kaum muslimin ya, dilindungi, kemudian ketika lengah dia pergi dengan mencuri barang-barang yang milik kaum muslimin. Dikejar sama para sahabat dan ketangkep sama Rasulullah, dicongkel matanya gitu. Nah, apakah riwayat-riwayat semacam itu tuh sahih? Ya. Artinya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, atau sebagian banyak yang orang tidak bisa menerima tentang itu, riwayat itu. Ya. Karena itu betul-betul tidak sesuai dengan karakter Nabi dan tidak sesuai dengan, belum lagi ketika diteliti sanadnya, di situ ada siapa perawinya. Nah, karena hadis itu tidak ditulis selama ratusan tahun, dia baru ditulis dan itu disampaikan dari mulut, lisan ke lisan, mulut ke mulut, dari telinga ke telinga selama ratusan tahun, baru kemudian dibukukan dan ditulis itu setelah berlalu sekian ratus tahun. Jadi ada kemungkinan kesusup macam-macam kisah dan berbagai macam tambahan-tambahan dan pengurangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu sebabnya ada hadis Nabi yang mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja berbohong mengatasnamakan aku, kata Rasulullah, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Dikasih kapling sendiri di neraka, itu orang-orang semacam itu. Ya, Rasulullah mengucapkan semacam itu karena adanya kemungkinan orang yang melakukan itu. Gitu. Nah, orang-orang tertentu ketika melihat ada riwayat-riwayat semacam itu tidak mau tahu itu riwayat memang ada di dalam dan harus diterima. Sehingga dia bisa mempraktekkan hukum semacam itu apabila ada kejadian yang serupa. Misalkan. Sementara orang-orang yang kritis, yang beragama mungkin lebih kritis, dia tidak mau menerima riwayat-riwayat semacam itu dan menurut dia ini tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang apalagi seorang nabi gitu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak sesuai dengan itu. Dia tidak bisa terima kalau dihadapkan dengan ayat Al-Qur'an. Satu itu, yang kedua, ayat Al-Qur'an pun misalkan itu ada ayat-ayat yang sangat keras terhadap orang-orang yang melawan Islam, bertentangan dengan agama Islam. Kayak misalkan waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kamu temui mereka. Nah, yang tahu cara memahami ayat itu tentu saja paling tahu Rasulullah SAW. Sehingga kita harus mencari bagaimana Rasulullah itu menafsirkan ayat itu, memahami ayat itu. Dari mana kita bisa tahu? Ya lewat ulama yang sanadnya bersambung sampai akhirnya dia bisa absah sampai pemahaman Rasulullah itu kepada dia. Tidak semua bisa dengan Nah, orang-orang Barat, ya, terutama orang-orang yang ingin menjadikan Islam ini sebagai sasaran serangan, supaya Islam ini tidak menarik, agama yang mengajarkan terorisme dan lain-lain, orang-orang semacam itu sengaja mengarahkan sebagian umat melalui ulama-ulama buatan mereka agar umat Islam ini terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang cenderung memahami ayat itu sesuai dengan apa adanya. Itu ayat-ayat yang turun itu adalah ayat-ayat perang. Ketika seseorang melakukan peperangan, ya, maka musuh itu dimanapun ya dia kejar. Karena buat orang yang sedang perang itu tidak ada pilihan ketiga kecuali membunuh atau dibunuh. Kalau dia tidak membunuh duluan ya dia terbunuh. Itu orang perang. Tapi dalam keadaan perang, dalam keadaan damai, maka tidak ada alasan untuk mengakhiri hidup seseorang dengan cara apapun gitu.
Selama seorang itu masih punya kemungkinan untuk menjadi lebih baik, maka dia punya hak untuk hidup. Nah, jadi itu semua berkenaan dengan pemahaman orang tentang teks-teks agama. Jadi kalau secara secara tekstual memang ada, ya, memang ada ayat, riwayat, hadis dan lain-lain yang kemudian bisa dijadikan sebagai pendukung orang-orang yang punya pemahaman radikal itu. Makanya tugas dari BNPT ya, itu melakukan deradikalisasi dengan cara apa? Memberikan pengajaran-pengajaran kepada orang-orang yang punya pikiran-pikiran radikal ini, supaya dia tidak larut terhadap orang-orang yang mengajak dia menafsirkan ayat dan riwayat-riwayat itu ke arah yang buruk itu. Karena secara manusiawi itu nggak bisa diterima itu. Kegiatan terorisme, meledakan diri, tidak tahu yang salah siapa, yang korbannya siapa. Kan salah satu ciri terorisme itu adalah indiscriminate. Jadi nggak peduli siapa korbannya. Jadi bisa jadi dia keselnya sama pemerintah, tapi korbannya ya orang lain yang nggak ada hubungan sama itu. Nggak milih-milih korbannya. Pokoknya siapa yang ada di situ ya, untuk tujuannya hanya menimbulkan teror, rasa takut saja kok. Gitu. Apalagi dengan cara mengakhiri hidup dirinya sendiri, yang belum tentu kalau dia hidup atau mati itu lebih baik. Barangkali hidupnya dia lebih baik buat anaknya, buat suaminya, buat keturunannya. Tapi dia akhiri, misalkan. Kok dia mengambil hak Allah SWT untuk menentukan hidup dan mati dirinya atau orang lain. Jadi hal-hal semacam itu kadang-kadang tidak bisa diterima karena penafsiran-penafsiran dimasukkan ke dalam tubuh kaum muslimin, orang-orang yang kemudian cenderung untuk menarik orang-orang yang lemah akalnya, kemudian akhirnya bisa terpengaruh oleh pikiran-pikiran semacam itu. Jadi bukan tidak ada, tapi ada teks-teks itu memang ada. Ya, apakah kemudian yang salah orangnya yang memahami? Iya, betul. Jadi sebetulnya dua kelompok itu betul. Yang mengatakan bahwa teks-teks itu memang ada, iya betul. Yang mengatakan bahwa itu karena salah memahami, ya betul. Salah memahami juga. Jadi bagaimana caranya supaya dua-duanya dibersihkan dari hal-hal semacam itu. Ahli tafsir yang lurus banyak kok. Ahli pemahaman agama yang lurus banyak kok. Kalau kita mau cari ulama-ulama yang kompeten di dalam bidang itu dan kemudian memahami Islam, kita bisa terheran-heran. Mengatakan bahwa Fir'aun saja itu masuk surga. Jangankan kok orang muslim yang salah sedikit atau punya kesalahan atau apa. Fir'aun saja yang ngaku Tuhan itu masuk surga. Ya, itu ada pemahaman semacam itu. Karena apa? Karena Allah SWT menurut dia nggak mungkin dia menciptakan manusia kemudian mau balas dendam, sakit hati dengan enggak. Allah itu bukan seperti manusia yang butuh untuk melampiaskan rasa dendamnya, enggak. Semua yang diberikan, hukum yang diberikan oleh Allah SWT itu sebetulnya untuk kebahagiaan dan untuk kepentingan manusia karena kasih sayangnya Allah SWT.